Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian qila wa qala, berkata katanya, hoax. Jadi hoax itu dibenci. Maka jangan sampai kita mudah untuk menyebarkan hoax. Di era sosial media ini sangat mudah sekali orang untuk share atau berbagi informasi yang belum jelas kebenarannya. Maka ini termasuk qila wa qala, termasuk informasi yang sifatnya hoax. Maka disebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian qila wa qala, berkata jari ini, katanya. Maka kalau satu informasi itu alamatnya tidak jelas, kejadiannya tidak jelas, tidak ada hikmah di situ, tidak usah disebarkan. Karena nanti justru kita masuk dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala membenci qila wa qala, katanya atau perkara yang terkait dengan hoax. Maka dalam Islam itu kalau kita mendapat informasi diminta untuk tabayyun, klarifikasi dulu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka klarifikasilah, maka bertabayyunlah. Jadi ada orang fasik datang bawa berita. Kalau dulu orang fasik datang bawa berita itu orangnya harus datang ke tempat kita, ke rumah kita, ketemu, ngasih tahu. Kalau sekarang enggak, kita tidur di rumah pun banyak informasi dari orang-orang fasik. Akunnya itu tetap hidup, tetap ada yang ngirimi, tetap ada yang masuk, handphonenya juga tetap jalan terus. Sehingga kita perlu bisa menyaring dan sharing itu untuk bisa disaring terlebih dahulu, tidak langsung di share padahal belum disaring, dan bisa dicek kira-kira ini benar atau tidak, atau tanyakan kebenarannya. Karena kalau sudah terkait dengan qila wa qala, terkait dengan informasi yang sifatnya adalah hoax, ini juga bisa menyulut api kemarahan padahal informasinya belum tentu benar. Dan kalau menyulut api kemarahan berarti kita sudah mengadu domba. Maka kalau kemudian ada informasi yang sifatnya komen-komennya nanti kalau kita bagikan itu orang saling mencaci, orang saling memaki, maka tidak usah dibagikan. Karena justru nanti menjadikan kita sama saudara saling caci maki. Kecuali terkait hal-hal yang sifatnya adalah prinsip. Maka Nabi dulu ketika menyampaikan hal yang prinsip, maka itu dicaci dan dimaki. Menyampaikan tentang masalah bahaya syirik, menyampaikan tentang pentingnya ittiba kepada Rasul, itu meskipun dicaci dimaki tetap jalan terus. Karena prinsipnya adalah la yakhafuna laumata laim. Tapi terkait informasi kejadian-kejadian di sekitar kita yang kemudian informasi itu belum tentu benar, dan jika itu dibagi menjadikan saling mencaci, maka sebaiknya tidak usah dibagikan.